anak-anakku yang nggak biasa anteng, nggak pernah anteng, belajar menunduk untuk bermuhasabah. Kenapa harus menunduk? Karena nanti di hari kiamat kita tidak pernah bisa mengenagahkan wajah. Kita nggak mungkin wajah kita dongakkan menghadap Allah, nggak mungkin. Nanti di akhirat kita akan datang sendiri dengan dosa-dosa kita, dengan kesalahan-kesalahan kita, dengan kelalaian kita, dengan kekhilafan kita. Itu nanti yang kita bawa menghadap Allah. Karena setiap amal perbuatan itu nanti akan dibalas. Dan di hari kiamat sudah jelas balasannya di mana. Di hari akhirat nanti saat kita sudah meninggal, balasannya sudah jelas di depan mata. Neraka ada di depan mata, surga juga ada di depan mata. Tapi ketika kita menghadap Allah, kita membawa dosa, dengan sholat yang mungkin kita tinggalkan, atau yang pernah membantah orang tua, atau dosa mungkin pernah bohong sama ayah atau ibu, atau mungkin pernah tidak suka sama guru, atau membenci orang lain. Itulah nanti yang akan kita bawa dosa-dosa itu. Bagaimana mungkin kepala akan diangkat? Bagaimana mungkin kita berani mengangkat kepala dengan gagahnya, sementara hakim di depan kita yang paling adil yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan para malaikat itu sedang di hadapan kita. Bagaimana mungkin orang pendosa mau berharap akan surganya Allah kalau dosa tersebut belum jelas diampuni? Mungkin anak-anak sekarang bisa ingat wajah ayah atau ibunya. Ayahmu yang begitu sungguh-sungguh bertanggung jawab untuk hidupmu, ibumu yang begitu polos menyayangimu. Mungkin saja mereka pernah kamu tipu, mungkin saja mereka pernah kamu kritik sehingga hatinya sakit. Mungkin saja mereka pernah kamu kecewakan karena kamu tidak sungguh-sungguh dalam belajar. Padahal mereka berharap kamu itu jadi anak yang rajin. Mereka berharap kamu jadi anak yang pintar. Tapi faktanya banyak waktu-waktu yang kamu sia-siakan. Faktanya banyak perintah mereka yang tidak kamu lakukan dengan sungguh-sungguh. Itu dosa nanti yang kamu bawa menghadap Allah. Itu dosa yang kamu tunjukkan tapi kamu masih mengharap surga. Atau sholat yang pernah kamu tinggalkan, atau sholat yang kamu buru-buru tapi kamu ingin mendapat pahala yang besar. Atau perbuatan yang kamu menyakiti temanmu yang mungkin kamu belum pernah minta maaf. Apakah dosa itu yang akan kamu tunjukkan kepada Tuhanmu? Bayangkan wajah ayahmu pagi berangkat kerja, berharap nanti pulang dapat rezeki, dapat uang untuk biaya anak-anaknya sekolah. Kamu di sekolah enak jajan, bermain sama temanmu. Tapi kadang kamu tidak tahu ayahmu di tempat kerja sana sedang dimarahi sama majikannya. Ayahmu di tempat kerja sana sedang mengalami kerugian.
atau sedang urusannya atau dagangannya sepi, kamu tidak tahu. Bahkan mungkin pulang nggak bawa uang dan pulang berpikir besok anak-anakku waktunya bayar infak, waktunya mau hari raya, waktunya mau beli baju atau bayar zakat. Mungkin orang nggak punya uang, sehingga malam-malam dia harus berpikir bagaimana mencari uang. Bahkan hutang pun mereka pikirkan bagaimana cara dapat uang dari hutang. Itu yang dilakukan oleh ayah. Itu yang terjadi pada seorang ayah. Apakah dosa itu yang akan kamu hadapkan di hadapan Allah? Apakah itu yang kamu tunjukkan, ini amal perbuatan saya ya Allah, saya minta surga? Apakah itu? Sementara di sekolah kadang-kadang kita tidak sungguh-sungguh belajar, buku kadang ketinggalan, PR nggak dikerjakan. Belum lagi yang namanya seorang ibu. Bayangkan anak wajah ibumu. Pasti kamu yang paling bisa kamu bayangkan adalah wajah ibumu kan? Bangun tidur matamu terbuka, yang terlihat ya ibu. Pulang sekolah yang kamu cari ya ibu. Mau tidur ya kamu cari ya ibu. Tapi barangkali kita tidak selalu bisa menyenangkan hati ibu. Bahkan mungkin ada di antara anak-anak yang sakit hati sama ibu. Barangkali pernah dipukul, atau dibentak, atau dicedol. Jangan sampai sedikit pun terbersit kamu sakit hati sama ibu atau marah sama ibu. Ibumu 9 bulan itu tidak sebentar mengandungmu. 9 bulan mengandungmu itu lama, anak-anakku. Sungguh berat di atas berat. Siapapun tak akan pernah sanggup menanggung beban yang dirasakan oleh ibu. Dengan mengandungmu, dia masih harus memasak, mungkin mencuci. Apalagi kalau kandungannya sudah besar, di kandungan begitu sakit. Kadang kandungannya rewel, ibu ingin muntah, gak bisa makan, tapi bayinya harus sehat. Kamu harus sehat waktu itu dalam kandungannya. Tapi dia ingin muntah, bagaimana? Kamu sebagai bayinya harus sehat, tapi ibumu sulit untuk makan. Kamu belum tampak wajahmu anaknya ganteng atau cantik, belum tahu, tapi ibumu sudah jatuh cinta sama kamu. Apa kamu juga merasakan cinta itu yang sama kepada ibumu? Ketika melahirkan, dia berharap apa? Ingin anaknya selamat, itu saja. Tidak tahu anaknya nanti cantik atau tampan, tidak tahu. Yang penting selamat. Anggota tubuhnya utuh. Jari tangannya utuh 10, jari kakinya utuh 10, kakinya genap 2, matanya utuh. Bayangkan kalau doa ibumu itu enggak terkabulkan. Ada sebagian anggota badanmu yang kurang.
belum sampai situ beban ibu dengan melahirkan taruhan nyawa. Bahkan mungkin ada di antara anak-anak yang lahirnya sampai operasi, mungkin ada. Itu kan bukan ibumu nggak mau melahirkan, tapi kalau ibumu sampai dipaksa melahirkan tanpa operasi, ibumu akan meninggal. Dan kalau seperti itu, ibumu tak bisa membesarkanmu. Tapi faktanya perjuangan ibumu bisa mengantarkanmu sampai sekarang ini. Tapi kadang kita sudah seperti itu, kecil masih nakal, agak besar rewel, besar malah merepotkan. Kadang masih mengkritik ibunya, menunjukkan kesalahan orang tuanya. Tidak pantas kan itu? Itu yang akan kita tunjukkan nanti kalau menghadap Allah. Bisa mengangkat kepala di hadapan Allah seperti itu. Ibumu mungkin gak pernah bilang, nak aku cinta sama kamu, aku sayang. Ayahmu apalagi, ayah itu cintanya di dalam hati gak pernah diungkapkan, tapi keringatnya yang bercucuran menjadikan nafkah untuk kamu, itu cintanya ayah sama kamu. Ibu kadang membentak, tapi bentaknya itu adalah cintanya sama kamu. Tapi apa balasan kita? Suruh sholat, tidak segera berangkat. Suruh bangun, masih malas-malesan. Belajar seenaknya. Semoga Allah senantiasa memberi cahaya di hati kita semua, cahaya di hati anak-anak, agar jadi anak yang senantiasa, anak yang taat, anak yang soleh, anak yang lembut hatinya, yang mau menerima nasihat, mau merenung bagaimana kesalahan saya, menghitung-hitung sikap-sikap yang kurang baik, sifat-sifat yang madmumat, yang tercela, senantiasa ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala dan diistiqomah di jalan takwa kepada Allah dan meninggalkan maksiat, dan nantinya oleh Allah diberkahi dengan husnul khotimah, meninggal membawa kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Al-Fatihah.